Mbak Syifa, saya mau tanya, yang memicu dia untuk memukul itu kejadiannya seperti apa? Ya, peristiwanya. Saya pernah ambil HP dia karena selama ini kok dia sering sibuk chatting yang saya kayak curiga gitu Mas. Dia suka di pojok-pojok, pokoknya tidak terbuka dengan saya. Pas suatu saat saya bisa buka chat dia, ternyata dia sedang chatting dengan menawar wanita via online. Saya sedih banget. Saya merasa ya ampun, saya dikecewakan, saya ditipu. Nah, dia tahu saya buka chatnya, dia langsung pukulin saya. Itu awal mulanya dia mukul-mukul ya? Dan tidak hanya itu, sering kalau dia pulang dalam keadaan mabok, saya tegur dia dari mana atau kok sampai jam segini, dia malah suka pukul saya didorong sampai jatuh, sampai dipukul-pukul. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri nih, Pak Ustadz, ketika mendapati suami seperti itu, Pak Ustadz? Ya, saya sudah berhak mendapat perlindungan karena jiwanya terancam, fisiknya terancam. Jadi, perlindungan yang paling diutamakan dalam Islam itu yang pertama adalah keluarga. Gitu. Nah, mestinya Mbak Syifa ini bisa konsultasi ngomong ke keluarga tentang kondisi perlakuan dari sang suami, menjadi hakam, menjadi penengah, gitu ya. Nah, apalagi ini beliau ini saya belum melihat ada nusus ya, nusus itu belum sampai meninggalkan rumah kan. Nah, itu maka ini bisa konsultasi dulu dengan keluarga terdekat untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu ya. Kalau memang itu tidak bisa, kan sudah ada undang-undang juga tentang apa itu KDRT, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu. Nah, kalau memang sudah nggak kuat, sudah mengancam dan si istri atau suami tidak kuat menahan kelakuan-kelakuan pasangannya, itu bisa dilaporkan dengan tindakan-tindakan hukum positif atau hukum negara. Jadi secara agama sebetulnya juga punya koridor untuk menghadapi suami atau pasangan yang seperti itu, yaitu lapor, ngomong dengan pihak keluarga untuk bisa diislahkan bahasanya. Kalau memang masih memungkinkan diislahkan, dicari jalan keluar, dibangun kembali hubungan suami istri. Nah, kalau memang ini tidak membuat efek jera, sekedar untuk membuat efek jera, bisa dilaporkan sesuai dengan hukum positif dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang tentang KDRT. Mbak Syifa sempat kepikiran untuk melapor ke polisi? Saya hanya melapor kepada keluarga ya, ke orang tuanya terutama. Saya bilang kalau saya teraniaya dengan suami saya ini, saya merasa ya nggak tahan. Tapi respon mereka apa? Respon orang tuanya bukannya seperti yang saya harapkan, justru sebaliknya, justru selalu membela suami saya atau anaknya. Mbak Syifa disalahkan? Iya. Oke. Tadi katanya Mbak Syifa 2 kali menikah, dua-duanya meninggal ya? Iya. Artinya suami yang kedua ini meninggal? Iya. Udah usia berapa pernikahan setelah meninggal? Dari ke meninggalnya? Berapa lama? Kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Boleh tahu meninggalnya karena apa? Dia terkena penyakit kelamin, Mas. Mungkin ini penyakit itu ada hubungannya sama apa yang dia lakukan sebelumnya, Pak Ustadz ya. Tadi Mbak Syifa menemukan dia sering membayar wanita online ya, untuk memuaskan nafsu ya. Apakah ada terlontar kata-kata yang karena orang jengkel gitu ya, kata-kata itu terlontar? Iya Ustadz, mungkin saya ini suka, saking nggak tahan, saya sering kayak menyumpahin dia ya Ustadz. Setiap saya marah, apalagi apalagi dia pulang dalam keadaan mabuk, saya sering menyumpahin dia dengan kata-kata, kamu nanti mati aja, kena penyakit aja. Masya Allah. Nggak lama setelah saya ngomong itu, dia terkena penyakit, dia masuk rumah sakit, nggak lama terus Masya Allah. meninggal.
Syifa, Udah pulang kamu? Udah puas kamu selingkuh di luar? Kerjaan kamu ya, kalau nggak selingkuh pasti mabok. Kamu suami macam apa? Kamu tidur di luar sana? berani kamu ngusir saya ya? Ngajar lu ya, dasar wanita sialan! Ingat ya, azab kamu itu pedih. Oh, saatnya apa yang menimpa suami keduanya dari Mbak Syifa ini bisa dibilang azab dari Allah? Ya, ini kan begini. Ada dikatakan bahwa doa umadulum mustajabun, bahwa doa orang yang terdolimi itu diijabah oleh Allah. Posisi Mbak Syifa ketika sedang berdoa itu saya rasa dalam suasana yang terdolimi. Sebagai istri disakiti, dipukulin, ditinggal selingkuh. Padahal beliau sudah mengorbankan diri yang awalnya tidak bisa menerima, tapi setelah kenalkan dengan keluarga, dengan keadaan terpaksa menerima, tapi ternyata dia ditipu, disakiti. Ini posisi dolim, menurut saya. Nah, dalam posisi kedaliman seperti itu, Mbak Syifa kemudian terlontar ucapannya. Mudah-mudahan kamu mati kena penyakit. Mungkin ini sekedar ucapan ya karena sudah nggak tahan ya. Tapi itu tadi Mas Baris, bahwa doa umadulum mustajab. Karena Mbak Syifa ini terdolimi kemudian terlontar kata-kata seperti itu, dan Allah ijabah doa itu sehingga betul suami kena sakit kelamin sampai akhirnya meninggal. Meskipun itu prosesnya juga bisa babi ya ada sebab karena seperti itu. Mbak Syifa, maka disarankan orang yang sedang dalam keadaan terdolimi itu, meskipun ya bisa dipahami ketika berdoa jelek pada orang lain, tapi sebaiknya jangan berdoa jelek meskipun dia didolimi. Lebih baik sabar, itu lebih baik daripada mendoakan jelek. Mbak Syifa, ini semua sudah berlalu. Mbak Syifa mau berbagi cerita ke kita biar tidak terjadi sama pemirsa di rumah jika memiliki kasus yang sama. Nah, untuk kedepannya nih Mbak Syifa, masih komunikasi sama anak? Yang dari yang pertama masih. Nah, Mbak Syifa ada keinginan apa nggak ke depannya? Mungkin mumpung ada Pak Ustadz di sini, Mbak Syifa biar mungkin jiwanya juga lebih tenang gitu. Mbak Syifa ingin melakukan apa gitu? Boleh ditanyakan ke Pak Ustadz. Apakah ada solusi untuk hidup saya ke depan, Pak Ustadz? Bagaimana sebaiknya saya bersikap atau menjalankan kehidupan saya ke depannya? Dengan suami berarti karena sudah meninggal ya, berarti hubungan dengan keluarga suami juga sudah. Ya. Sekarang begini ya Mbak Syifa, perjalanan hidup Mbak Syifa dari dua suami itu gitu, saya berharap tidak menyebabkan Mbak Syifa menjadi trauma. Ya. Yakinlah bahwa Mbak Syifa masih punya masa depan. Mbak Syifa masih punya harapan kehidupan, apalagi Mbak Syifa punya anak dua. Saya berharap Mbak Syifa tidak terbebani oleh masa lalu akibat pengalaman buruk berumah tangga yang dua-duanya meninggal, dua-duanya berselingkuh. Ya, yang ini menjadi pengalaman buruk karena saya khawatir ini Mas Farid, dia menjadi trauma sampai akhirnya berpandangan buruk pada semua laki-laki. Jadi yang pertama Mbak Syifa terus semangat, terus bangkit, bahwa kehidupan Mbak Syifa masih ada yang Mbak Syifa tanggung, yaitu anak. Dan Mbak Syifa harus tetap melangkah ke depan untuk tetap hidup berjalan. Tadi dijelaskan dalam Al-Quran, wanita jahat akan ketemu lelaki jahat, wanita baik akan ketemu lelaki baik. Maka sekarang mencoba Mbak Syifa berubah. Dalam mulai detik ini berjanji sejak acara tawakal ini Mbak Syifa merubah hidup. Ya, berdoa, bertakarrub, berzikir, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan jodoh lagi yang baik. Mudah-mudahan diberikan jodoh lagi yang soleh. Yang bisa betul-betul menjadi gandungan dan pasangan hidup Mbak Syifa. Tapi caranya ya harus itu. Harus dengan Mbak Syifa merubah diri. Mohon pada Allah. Lakukan sholat tahajud malam, mohon kepada Allah, ya Allah berikan jodoh padaku, jodoh yang baik.
berikan pasangan hidup pasangan yang baik. Iya. Ya, itu ya tiap malam Iya. doa mohon kepada Allah supaya diberikan jodoh yang baik. Yang kedua harus dibarengi dengan ikhtiar lahir, Mas Farid. Ya, Mbak Syifa mencoba bergaul, cari teman yang baik, cari ustadz, cari guru yang bisa diajak konsultasi. Kalau nanti seandainya ketemu laki-laki, ketemu teman, supaya nanti bisa ada pertimbangan yang baik, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga Mbak Syifa, karena Mbak Syifa ini juga punya anak, ya, dan anak ini posisinya anak yatim. Tolong itu kembali dijaga, dirawat yang baik. Insya Allah dengan Mbak Syifa merawat anak ini secara baik karena ini anak yatim, ya, ini menjadi sarana, menjadi pintu pembuka Mas Farid untuk jalan ke depannya. Amin. Amin.